Shalom, selamat malam. Shalom. Salam. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali berkumpul pada malam hari ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa malam hari ini kita akan kembali beribadah di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati, pemikiran kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita malam hari ini, alangkah baiknya kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat satu lagu pujian penyembahan yang berjudul You Are My All in All. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Kedengaran, Kak. You are my strength when I am weak. You are the when I sing. You are my all in all. Seeking you as a praise you, Lord, to give up I be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Mari kita mengangkat satu lagu pujian yang mengatakan Bless the Lord. Mari kita siapkan hati kita untuk mau berdoa di hadapan Tuhan setelah pujian ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. In love and sorrow to endure, Your name is great and Your heart is kind. For all and one are singing, 10,000 reasons for my heart to fly. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The day when my strength is failing, the end draws near, my crown is come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 and one forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur atas kehadiran kepada kami pada malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih sudah mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kami tanpa kekurangan suatu apapun pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami kembali bersekutu di hadapan-Mu Tuhan, untuk kembali beribadah di hadapan-Mu pada malam hari ini. Engkau sertai kami sepanjang malam hari ini Tuhan, dalam peribadahan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami yang melayani Engkau pada malam hari ini Tuhan, Engkau pakai secara luar biasa Tuhan, supaya ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan bisa kami
terima dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang masih belum sempat hadir pada malam hari ini, Tuhan. Engkau juga memberkati mereka, Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat malam hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus, inilah peribadahan kami, Tuhan, dari awal pertengahan. Kami serahkan saja hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih ada sukacita, teman-teman? Amin. Untuk itu mari kita sorak-sorai di hadapan Tuhan dengan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerub, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air atas langit turun, Tuhan muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita mengangkat satu lagu pujian lagi yang berjudul Aku Gereja. Saya yakin dan percaya tiada gunanya gedung tanpa orang. Mari kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya pada malam hari ini. Namun sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat lagu pujian yang mengatakan, Lord, I give you my heart. Setelah pujian nanti saya serahkan kepada hambanya. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Kepada hambanya kami persilahkan. Puji Tuhan, salam sejahtera, salam sukacita untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, sahabatku, saudara-saudari. Sebelum kita memulai untuk pemberitaan firman malam hari ini, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur padamu, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada kami. Tuhan, kami ada di sini bagi pekerjaanmu, bagi pergerakanmu di atas bumi. Tuhan Yesus,
Yesus, kami menengadah padamu Tuhan, kami bersandar kepada hikmat-Mu, kepada pengertian ilahi. Tuhan berkati firman-Mu yang kami baca, yang kami dengarkan malam hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sehingga ada satu gerakan, ada satu perubahan di dalam hidup kami. Berkati firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Tuhan Yesus, firman-Mu dapat mempengaruhi hidup kami, sehingga kami memandang kepada visi surgawi. Hati dan pikiran kami tertuju padamu. Tuhan Yesus, kami bersandar kepadamu Tuhan, kami memohon Engkau yang mengurapi kami, firman-Mu diberkati bagi setiap orang yang mendengar. Tuhan Yesus, kami mau menjadi bejana yang terbuka, mau diisi oleh firman Allah. Amin. Puji syukur pada Tuhan, kita bisa bertemu kembali di malam hari ini. Malam ini saya membagikan kepada kita mengenai karakter. Tapi karakter ini adalah karakter yang berguna bagi Tuhan, yaitu karakter rajin. Izinkan saya untuk share screen. Nanti kudoain ya. Baik, di dalam Yohanes 5 ayat 17 mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bagaimana supaya kita sebagai orang Kristen memiliki karakter yang berguna? Khususnya secara spesifik adalah karakter rajin. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 mengatakan, justru itu kamu harus dengan rajin berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Lalu di ayat selanjutnya mengatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kasih terhadap saudara-saudara seiman, kasih terhadap semua orang, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 ini memberikan kepada kita satu pewahyuan, memberikan satu dorongan bahwa iman itu bertambah di dalam kita adalah perlu satu ketekunan, yaitu untuk belajar, berlatih untuk rajin. Memang benar bahwa secara fakta semua kita memiliki iman yang sederajat, memiliki kualitas iman yang sama. Tetapi iman itu adalah suatu benih, yaitu firman Allah. Benih itu harus bertumbuh, berkembang biak di dalam kita. Masing-masing kita memiliki iman yang sama, tetapi kadar atau jumlah kuantitas iman yang kita miliki itu berbeda-beda. Tergantung kepada orang yang rajin, ya orang yang tekun. Misalkan, ya semua kita telah memiliki Alkitab, tetapi apakah semuanya kita sudah membaca berulang-ulang Alkitab kita? Selanjutnya, contoh yang kedua, ya setiap kita telah diberikan organ tubuh berbicara, berdoa kepada Tuhan. Tetapi apakah semua kita bisa setiap hari berdoa dengan tekun, dengan rajin? Ya, tidak semua. Tetapi melalui firman Tuhan malam hari ini memberikan satu terang kepada kita, memberikan kepada kita satu nasihat yang rohani, ya, bahwa seharusnya kita perlu menyadari diri kita perlu satu karakter yang rajin, ya. Ketika kita menerima iman itu sama, tetapi
iman itu harus bertumbuh di dalam kita. Iman ini bertumbuh tergantung kepada masing-masing orang. Ya, kalau kita mau bekerja sama, maka dia mau bertumbuh. Puji Tuhan. Kita juga perlu memiliki pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Ya. Maka melalui kita bisa menguasai diri kita, maka kita bisa menampilkan satu kehidupan yang saleh. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menguasai diri kita, yang terjadi adalah bukan kesalehan, ya, tetapi yang terjadi adalah kerusuhan, kegelapan. Dan kepada kasih terhadap saudara-saudara seiman, kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap kita mengatakan bahwa saya telah mengenal Yesus Kristus. Namun, di dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita, ada syaratnya, ada satu bukti bahwa kita mengenal Yesus Kristus, yaitu apabila ada pada kita kasih, dan kasih itu kepada semua orang. Dan itulah sebagai bukti bahwa kita mengenal Yesus Kristus Tuhan kita, di mana di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, di dalamnya ada sifat kasih, sifat kudus, sifat adil benar, dan sifat di dalam terang. Selanjutnya mari kita melihat poin yang pertama. Rajin baru bisa rohani dan berbuah. Ada kutipan yang saya cantumkan di sini mengatakan ada tanaman yang bisa dituai 2 kali dalam 1 tahun. Ya, mungkin contohnya orang yang bertani ya, misalkan sawah ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ya seharusnya bisa dikelola satu lahan itu bisa 3 kali panen ataupun 2 kali. Tetapi ada juga orang hanya bisa memanen sekali dalam setahun, bahkan juga tidak menentu. Namun untuk itu terlebih dahulu harus ada orang yang membajak dan menabur. Kalau petani-petani malas tidak giat membajak, menabur, dan menyiram, pasti tidak ada yang dituai. Rasul Paulus berkata, kamu adalah ladang Allah. Apa artinya? Artinya kita ini adalah tempat benih firman ditaburkan. Dan firman itu harus bertumbuh. Lalu selanjutnya mengatakan, kamu juga adalah bangunan Allah. Bangunan Allah maksudnya adalah kita ini adalah tempat kediaman Allah. Ya, kita ini adalah tempat Allah berdiam diri, tempat Allah merasakan kepuasan. Nah, ladang harus digarap dan bangunan harus dibangun. Inilah suatu amanat kepada kita. Setelah kita percaya Tuhan, maka ada amanat surgawi yang diletakkan di atas bahu kita. Bahkan di dalam hati kita, bahwa kita perlu menyadari kita ini adalah ladang Allah. Ya, kita perlu menjadi ladang yang subur, yang menghasilkan buah-buah yang harum, ya, buah-buah yang penuh dengan ekspresi Kristus. Kita juga adalah bangunan. Kalau kita tidak bisa sehati, bagaimana kita bisa terbangun? Kalau yang terjadi keributan, bagaimana kita bisa terbangun menjadi tempat kediaman Allah? Maka untuk itu kita dengan tekun, dengan rajin, untuk berusaha harus bisa terbangun dengan yang lain. Orang yang benar-benar mengenal karunia Allah, barulah benar-benar orang yang rajin. Kita perlu mengenal bahwa Allah adalah kasih karunia, telah Dia berikan kepada kita. Inilah berkat yang sejati
yang kita terima. Selanjutnya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Setelah ada yang menanam dan menyiram, barulah Allah menumbuhkan. Rajin menyiram, tanaman pasti bertumbuh dengan baik. Benih firman yang ada di dalam kita, iman yang ada di dalam kita, kita perlu memiliki satu karakter rajin, supaya firman Allah itu menguasai hidup kita, menguasai diri kita. Di dalam Amsal 24 mengatakan, pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Kalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Tanpa membajak dan menanam, niscaya tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa Allah hanya memberkati orang yang rajin. Apakah kita mau diberkati? Jika kita mau menjadi orang yang diberkati, maka kita harus menjadi orang yang rajin. Ya. Rajin itu apa? Rajin itu adalah aktif, tidak pasif. Bagaimana kita memberkati orang lain jika kita malas? Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi kalau orang malas, dia pun bekerja seperti orang yang terpaksa. Karena tidak diberikan gaji kalau tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, maka tidak bisa makan. Maka dia bekerja dengan terpaksa. Namun kita sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita bekerja bukan dengan terpaksa. Tetapi di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, di dalam kehidupan kita, harus menampilkan hidup yang saleh. Hidup yang menampilkan kebajikan ilahi. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang yang memiliki harta yang banyak karena dia rajin, tidak mungkin dia tidur terus, tidak mungkin dia tidak mau membaca, tidak mungkin dia tidak mau belajar. Orang yang memiliki harta yang banyak, harta yang berharga, adalah orang yang rajin. Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Seperti yang dikatakan di Matius 7 ayat 7. Ingin diberi, harus meminta. Ingin mendapat, harus mencari. Dan ingin dibukakan pintu, harus mengetuk pintu. Kalau malas, tidak meminta, tidak mencari, atau tidak mengetuk pintu, mustahil mendapatkan. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi juga mengembalikannya ke mulut. Dan tidak akan menangkap buruannya. Jika demikian, bagaimana ia bisa memperoleh sesuatu agar bisa dikenyangkan? Poin yang kedua, kembali mengingatkan kita bahwa orang rajin baru bisa melayani Tuhan. Orang Kristen, kita memiliki profesi yang sama. Profesi kita adalah melayani Tuhan. Profesi yang mulia adalah melayani Tuhan. Tidak peduli apa profesi Anda di dunia, tetapi harus mengingat bahwa profesi utama kita adalah melayani Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah keharusan, bukan pilihan, bukan konsekuensi. Ya, tetapi ini adalah keharusan. Orang yang sudah diselamatkan, seharusnya dia mengabdi kepada Tuhan. Orang yang telah menyadari bahwa saya adalah orang yang telah ditebus. Saya adalah orang dosa dan dahulu tidak ada pengharapan. Tetapi melalui darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, maka saya dibenarkan di hadapan Allah. Seharusnya kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang
terikat dengan Allah, terikat dengan Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita dari ikatan iblis. Dahulu kita tidak ada pengharapan, tetapi melalui Yesus yang datang, Dia memberikan kepada kita pengharapan yang mulia, yaitu hidup yang kekal. Ini adalah jaminan surgawi. Ini adalah jaminan yang ilahi, bukan jaminan duniawi. Ini adalah jaminan yang kekal. Setiap pelayan Allah wajib rajin. Mengapa? Semua orang yang dipakai Allah pasti melayani Allah dan bekerja bagi Allah dengan tekun dan rajin. Allah akan bekerja. Harus ada orang yang mau bekerja sama dengannya. Kita tidak pernah melihat Allah bekerja di suatu tempat, namun orang-orang yang dipakainya adalah orang-orang yang malas. Sebaliknya, kita melihat di mana saja orang-orang yang Allah pakai secara besar-besaran pasti adalah orang-orang yang rajin. Puji Tuhan. Semoga melalui firman malam hari ini memberikan satu pencerahan, memberikan kepada kita satu kesegaran iman, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Profesi utama kita adalah orang yang melayani Tuhan. Entah itu kita menjadi guru, menjadi dosen, menjadi dokter, atau menjadi ahli bangunan, ataupun menjadi ahli teknologi. Tetapi kita harus menyadari dan kita harus menerapkannya bahwa kita memiliki profesi yang utama, yaitu melayani Tuhan. Pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan. Pendidikan kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan sendiri rajin. Dari mana kita mengetahuinya? Mari kita lihat Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi buta ia sudah pergi ke padang gurun untuk berdoa. Ia berdoa sepanjang malam kepada Allah demi menetapkan 12 rasul yang pertama. Bahkan di dalam Alkitab mencatat bahwa pernah karena sibuk sampai-sampai ia tidak ada waktu untuk makan. Mungkin kita juga ya pernah sibuk sampai tidak ada waktu untuk makan. Tetapi apakah sibuk kita itu berurusan berkaitan dengan Allah, atau sibuk karena kita bermain game, sibuk karena menonton, atau sibuk karena keinginan daging kita? Tetapi di dalam Alkitab mengatakan Yesus mengalami hal yang sedemikian karena dia penuh dengan beban terhadap manusia. Dia mau menguduskan dirinya supaya kita apa? Dikuduskan di dalam kebenaran. Ia penat karena berjalan jauh demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat 2. Paulus berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Apa maksudnya ini? Artinya adalah di dalam situasi apapun, suasana hati kita sedang tidak baik, suasana kita sedang jatuh ke dalam dosa, tetapi kita harus memiliki satu kekuatan untuk memberitakan firman. Karena di dalam pengalaman saya pribadi, ketika kita memberitakan firman ini, justru itu adalah sebagai solusi menyelamatkan kita dari kegelapan, menyelamatkan kita dari dosa. Mau lepas dari dosa, beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Apa yang dimaksud baik tidak baik waktunya ini adalah waktu yang orang kita hadapi tidak baik, waktu kita sendiri tidak baik juga kita harus memberitakannya. Tak peduli baik atau tidak baik waktunya, harus tetap memberitakan firman dengan rajin, terus-menerus. Paulus memberitakan Injil dengan sekuat tenaganya, baik berdebat dengan orang, baik berkhotbah atau menulis surat, bahkan ketika dalam penjara pun ia tetap menulis surat. Dirinya sendiri boleh terbelenggu, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Puji Tuhan. Firman Allah tidak terbelenggu.
tubuh manusia bisa dibelenggu, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Orang yang malas dalam pandangan Tuhan tidak berguna. Tuhan mencela hamba yang jahat dan malas. Jahat karena ia mengira Tuhan itu kejam, pikirannya jahat. Ya, ini kitab Matius ya menjelaskan ini. Malas karena ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ia menyembunyikan talentanya ke dalam tanah. Orang semacam ini hari ini tidak bisa dipakai Tuhan. Kelak akan dicampakkan keluar, yaitu ke dalam kegelapan. Ya, di dalam ratap kertak gigi, di dalam suatu tempat yang menyesali diri. Kita sebagai anak-anak Allah tidak mau kelak kita menyesal, kita menjadi orang yang meratap, menggertakkan gigi, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, menantikan kedatangan Tuhan kali kedua. Di dalam Amsal 10 ayat 26 mengatakan, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Tidak bisa dicicipi, tidak bisa dipandang. Pendeknya tidak bisa dipakai lagi. Mempercayakan urusan kepada orang yang malas. Jika bukan dibengkalaikan, tentu ditunda-tunda atau bahkan dirusak. Lain kali tidak mungkin ada orang yang mau mempercayainya lagi. Amsal 22 ayat 29 mengatakan, orang yang rajin dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Raja akan mengutusnya melakukan perkara yang besar. Jika kita rajin, maka kita menjadi orang yang kuat berdiri di hadapan siapapun. Tetapi kalau kita orang yang malas, maka di hadapan siapapun kita tidak berani berdiri dengan tegak. Ada beberapa contoh yang diperlihatkan kepada kita. Mereka adalah tokoh-tokoh di dalam kerohanian ya yang masih hidup di tahun 1900-an ya. Salah satunya saudara Watchmeni adalah orang yang rajin. Nyonya Ni pernah mengatakan bahwa dalam memanfaatkan waktunya, saudara Ni tidak pernah melewatkan 5 menit pun dengan sia-sia. Dalam keadaan sakit parah, ia tetap menulis buku, yaitu Manusia Rohani. Nah, buku ini saya sudah pernah baca mengenai manusia rohani. Di mana di dalam buku Manusia Rohani yang masih saya ingat di situ, dia menerapkan di dalam hidupnya mengenai hidup oleh iman. Tetapi di dalam pelaksanaannya dia menambahkan, karena pada saat itu dia merasa sakit yang parah, bahkan orang menganggap dia sudah mau mati. Di dalam kondisi itu, sampai orang sudah banyak yang berdoa bagi dia di lantai 1 ya. Namun di dalam batinnya ada satu ketenangan. Dia menyerahkan seluruhnya di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, aku mau berdiri oleh iman. Aku mau berjalan oleh iman. Jadi benar-benar hidup oleh iman itu real di dalam kehidupannya. Dan pada saat itu dia bisa berdiri oleh iman, berjalan oleh iman, berdoa bersama-sama dengan jemaat. Pernah seorang saudara berkata kepadanya, jika Anda terus demikian bekerja keras, Anda pasti jatuh sakit. Apa jawaban saudara Watchmeni tadi? Dia mengatakan, saya tidak ada waktu untuk sakit. Ya, semoga kalimat ini ya memberikan satu semangat yang baru bagi kita. Ya, saya tidak ada waktu untuk sakit. Orang bisa mengatakan kepada kita, untuk apa kamu terus melayani Tuhan? Untuk apa kamu terus belajar? Nanti kamu sakit. Tetapi kita bisa menjawab dengan sukacita, saya tidak ada waktu untuk sakit. Ya, semoga konsep kita diperbaharui. Ya, kalimat ini singkat, tetapi ini memberikan satu konsekrasi, persembahan diri kita, bahwa kita tidak ada waktu untuk sakit. Di sisi lain, ini adalah kita juga memproklamirkan di hadapan iblis bahwa kita tidak ada waktu untuk sakit. Tetapi waktu untuk melayani Tuhan selalu ada. Lalu ada satu lagi hamba Tuhan yang bernama Witness Lee, mulai
membahas pelajaran rohani, pelajaran kehidupan di dalam perjanjian baru. Ketika ia berusia 70 tahun, ya umur 70 tahun ini harusnya sudah pensiun ya. Dan baru selesai 11 tahun kemudian itu ketika ia berusia 81 tahun. Buku yang dia tulis, ya yang sudah saya baca itu hampir 2000 bab. Ya, dia menulisnya selama 11 tahun. Dan ditambah dengan buku-buku kristalisasi di dalam seluruh Alkitab. Ini adalah hal yang sangat memberikan satu motivasi kepada kita. Tetapi hamba Tuhan ini mengatakannya, ada satu pesan di dalam suratnya mengatakan, kalian hari ini orang-orang muda, harusnya kalian bisa melihat, kalian harus lebih maju dari saya. Sukacita saya adalah ketika kalian bisa melihat, menggali kebenaran firman lebih dari apa yang saya gali. Firman Allah itu terus dipancarkan. Ketika ia berusia 81 tahun itu, dia masih juga bisa menuliskan buku. Ia senantiasa bekerja keras, tidak kendur sedikit pun. Akhir-akhir ini ia menerima pujian sebagai penulis yang paling rajin. Ya, mungkin kalau ada yang pernah melihat bukunya ini sangat luar biasa. Dia menulis begitu banyak buku. Ya, bahkan dari Kejadian sampai Wahyu, dia bisa memberikan bantuan rohani kepada kita ya dengan secara detail dari ayat ke ayat. Apa maksud dari firman tersebut? Mengapa dia bisa sedemikian? Karena dia adalah orang yang rajin. Ya, sampai dia umur 81 tahun masih terus membaca firman Tuhan, terus menulis. Oke, ada satu lagi, ini Martin Luther, mungkin ini sangat familiar bagi kita ya dibandingkan yang dua orang tadi. Ya, dia adalah seorang Jerman, lebih dikenal sebagai orang reformasi ya. Hidup di dunia ini selama 62 tahun. Ia mulai menulis sejak berumur 34 tahun dan terus menulis selama 29 tahun. Pada waktu peringatan 400 tahun hari kelahirannya, ada orang yang mengumpulkan tulisan-tulisannya dan menyerahkannya kepada perpustakaan di kota Wom di Jerman, memakai huruf-huruf cetak timah yang diatur sebagai kelas waktu itu. Buku-buku yang telah dicetak berjumlah 68 buku. Tiap buku rata-rata 750 halaman. Masih ada 27 buku yang belum dicetak. Sedikitnya berjumlah 65.000 halaman. Saat itu, kalau kita lihat bahwa pada saat itu belum ada mesin ketik, ya, terlebih komputer ya, masih memakai pena dan tinta air untuk menulisnya. Pena yang dipakainya adalah semacam pena bulu angsa. Bersama dengan itu, ia adalah seorang gembala sidang, juga seorang dosen di sebuah sekolah teologi. Ditambah lagi, ia masih harus berkeliling banyak tempat untuk berkhotbah. Tubuhnya lemah dan sering sakit, sehingga sering membuatnya terhenti menunaikan pekerjaannya. Namun, kini, jika kita meneliti lagi karya-karyanya, masih terasa bobot nilainya. Dipandang dari seorang yang super sibuk, yang tubuh jasmaninya lemah, namun bisa menghasilkan karya sedemikian. Ia sungguh adalah seorang teladan yang rajin melayani Tuhan. Poinnya selanjutnya adalah orang yang rajin tidak senang menganggur, tapi apa? Mencari pekerjaan. Inilah ciri-ciri orang yang rajin. Orang yang rajin itu tidak senang menganggur. Dia harus mencari pekerjaan. Orang yang rajin pasti selalu mencari pekerjaan. Dia pasti selalu berpikir, berdoa, menengadah, dan mempertimbangkan di hadapan Allah. Begitu ada urusan, segera dikerjakan. Makin ada pekerjaan, makin senang mengerjakannya. Apakah kita sedemikian? Ada pekerjaan kita senang mengerjakan atau bersungut-sungut, atau berbantah-bantahan. Tabiat dan sifatnya pun rajin. Bukan tangan dan kakinya saja yang senang bekerja, hatinya pun gemar bekerja. Jadi tangan, kaki, hati kita harus senang bekerja. Tuhan berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Bukan Bapakku istirahat sampai sekarang, maka aku pun istirahat juga.
Tuhan terus-menerus bekerja, bukan terus-menerus istirahat. Poinnya selanjutnya, kembali mengingatkan kita bahwa orang yang rajin, aktif, tidak pasif. Dan orang yang rajin tidak takut urusan, tidak takut repot. Mengapa banyak orang yang takut urusan? Karena dia malas. Mengapa orang banyak yang takut repot? Karena dia malas. Tetapi orang yang tidak takut urusan, orang yang tidak takut repot adalah orang yang rajin. Orang rajin pasti tidak terlambat, tidak mengulur-ulur waktu, dan tidak bimbang. Nah, kita bisa mempertimbangkan baik-baik hal ini. Bahwa orang yang rajin itu pasti tidak terlambat. Kalau kita terlambat, berarti kita orang yang malas. Ya, rajin lawannya malas. Orang yang rajin selalu merasa tidak cukup. Orang rajin sadar bahwa tanggung jawabnya berat. Orang rajin pasti tiap hari bangun pagi-pagi. Kalau bangun siang hari, itu adalah orang malas. Apakah kita yang hadir malam ini orang yang rajin bangun pagi-pagi? Atau bangun siang? Atau bangun sore? Ya. Semoga kita bertobat ya melalui mendengarkan berita malam hari ini. Memberikan satu pengaruh di dalam hidup kita, memberikan satu perubahan yang jelas. Orang rajin suka rapi, bersih, tidak rakus. Ya, orang yang malas itu tidak rapi, ya tidak bersih, rakus. Namun dikatakan, ciri-ciri orang yang rajin itu suka rapi, dia suka bersih. Ya, kalau orang kotor ya, dia malas bersihkan kamarnya, malas membersihkan pakaiannya, ya malas membersihkan rumahnya, tempat tinggalnya di mana berada, tempat pekerjaannya. Orang malas, tetapi orang yang rajin suka rapi, menata barang-barangnya dengan bagus, dengan rapi. Orang yang rajin, ciri-cirinya adalah tidak mencari alasan. Ketika disuruh, maka segera mengatakan amin, ya segera taat, tidak menghindari pekerjaan. Orang yang malas itu suka kotor. Orang malas itu pasti rakus. Orang malas selalu mencari alasan. Agar apa? Agar bebas dari pekerjaan. Semoga kita malam hari ini yang hadir, ya bahkan orang lain juga yang tidak hadir malam ini, melalui melihat kesaksian hidup kita, maka mereka juga menjadi orang-orang yang rajin. Mengapa kita perlu rajin? Kita rajin bukan hanya untuk memikirkan hal-hal yang di dunia ini, tetapi kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita rajin, ini berkaitan dengan kehendak Allah untuk menggenapkan tujuannya, mendatangkan kerajaan Allah. Orang rajin bekerja dengan praktis dan sungguh-sungguh. Belajar rajin dengan mengamati semu. Wajib tiap hari menanggulangi dengan keras segala kemalasan kita. Semoga kita menjadi orang yang rajin, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya sampai di sini membagikan firman bersatu dalam doa merespon firman ini. Berkati Tuhan firman yang kami dengarkan malam hari ini. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang muda yang selalu segar, yang selalu kuat, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan lebih besar lagi bagi pekerjaan-Mu di atas bumi ini. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang malas. Tuhan, namun kami mau mulai sekarang, kami mau mempersembahkan kembali hidup kami. Kami mau memulai permulaan baru mulai hari ini. Kami mau menjadi orang-orang yang rajin. Tuhan Yesus, Belum berkati lama Tuhan lagi. para pemuda Lupa kamu. Kristen dimanapun mereka berada saat ini di berbagai kota. Tuhan, bela kasih karunia-Mu. Damai sejahtera Allah yang menyertai kami seluruhnya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman. Amin. Amin ya atas segala
Tuhan pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa paham, mengerti, dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan teman-teman dan juga saya. Di mana tadi kita membahas tentang karakter yang berguna bagi Tuhan, yaitu karakter rajin. Mari kita menjadi orang-orang yang rajin, dimanapun kita berada, dimanapun kita pelayanan, bahkan dimanapun kita bekerja saat ini, marilah rajin. Terlebih untuk Tuhan. Itu saja respon saya mengenai firman Tuhan. Semoga teman-teman bisa melakukannya dalam kehidupan teman-teman. Sekarang kita akan doa syafaat. Sebelum kita doa syafaat, mari kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Bapa yang Setia. Setelah pujian, saya serahkan kepada doa yang membawa doa syafaat, dan kepada teman-teman yang mempunyai pokok-pokok doa, silakan di chat di bawah kolom chat. Mohon maaf di sini hujan ya. Saya kurang tahu kalau suara saya di sana kedengaran apa enggak. Di sini hujan deras soalnya. Teman-teman, mari kita mengangkat pujian yang berjudul Bapa yang Setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga nikmat-Mu. Yang selalu mengasihiku dengan kasih yang sungguh, kehadiran-Mu membuatku mengerti. Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekali pun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, kan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang sungguh, kehadiran-Mu membuatku mengerti kehidupanku. Oh Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekali pun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya
ku sembah, Bapa yang setia. Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekali pun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah, Bapa yang setia. Bukan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kepada yang doa syafaat saya persilahkan. Iya, shalom. Salam. Oh, kedengaran suaraku ya? Ya, Kak, kedengaran. Ya, Kak, terdengar. Oh, oke. Kedengaran? Oke. Iya, Kakak, kedengaran. Baik, pada malam hari ini kita menyampaikan setiap pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga kita berdoa untuk gereja-gereja. Yang keempat kita berdoa untuk pulau-pulau Nias. Yang kelima kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Yang keenam kita berdoa untuk Nias YouTube Generation. Semua pokok doa ini kita sampaikan pada malam hari ini. Jika ada pengumuman dari teman-teman yang lain, dipersilahkan lagi. Oke, salam, selamat malam. Malam, Kak. Terima kasih kepada hambanya yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pergumulan malam hari ini. Saya dari sini. Ewanya apa yang terdengar suaraku, Kak? kedengaran, Kak? Oke, saya dari sini meminta dukungan doa dari teman-teman semua, yang dimana ada teman FB. Tadi kami saling chat, terus dia minta dukungan doa, di mana beberapa minggu yang lalu ponakannya mengalami kecelakaan. Kak Farina, bisa dengar suara saya? Dengar, Kak, tapi itu kakak itu lagi bicara juga. Siapa kakak itu yang bicara tadi? Halo, Oke, Kak. apa masih lanjut? Nah, Oke, teman FB itu beberapa minggu yang lalu ponakannya mengalami kecelakaan dan sekarang masih ada sakit, koma. Sudah lebih 1 minggu kalau nggak salah, katanya sudah lebih 1 minggu sudah ada di rumah sakit koma, tapi sampai sekarang masih belum sadar. Jadi kakak itu minta dukungan doa supaya kita menopang dalam doa agar ponakannya itu bisa ditolong oleh Tuhan, diberi kesembuhan. Namanya Seven, bentar dulu ya namanya. Oke, namanya Seven Freeman Hareva. siapakah?
Seven Freeman Harefa. Seven Prima Harefa. Oke, dan lanjut. Saya juga minta dukungan doa dari teman-teman yang sekarang ini kondisi saya masih dalam kurang sehat. Jadi saya butuh dukungan doa dari teman-teman supaya diberikan pemulihan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu saja pokok doa dari saya. Terima kasih. Oke, Kak. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Oh, maaf dulu, jika masih ada yang lain, dipersilakan. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak, informasinya. Jika masih ada, dipersilakan. Jika tidak ada, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih pada malam hari ini, Tuhan. Kami telah dipertemukan Tuhan kembali untuk mau memuji dan bersekutu di hadapan-Mu. Dan setiap apapun firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, kiranya Tuhan senantiasa akan memberkati dalam kehidupan kami, supaya menjadi contoh untuk masa depan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sungguh luar biasa akan selalu bersama dalam kehidupan kami. Kami akan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan karena Tuhan selalu bersama dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan setiap pokok doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari pemimpin, dari bawahan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan setiap tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka akan melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya mereka akan melakukan setiap tanggung jawab mereka sesuai dengan yang Engkau inginkan, Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pemimpin dalam bangsa dan negara kami, supaya mereka akan memperlakukan semua masyarakat Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang ada di bangsa dan negara. Kiranya Tuhan memberkati, berikanlah hikmat-Mu dalam kehidupan mereka, supaya Tuhan akan memanggil mereka satu per satu sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau yang selalu memberikan hikmat-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan. Kiranya memberikan setiap apapun yang mereka inginkan pada saat. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu kami pasrahkan semua di dalam tangan-Mu, agar Tuhan selalu senantiasa memberikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang sudah terpilih, Tuhan. Ya Allah Bapa di surgawi, kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu
Setiap apapun yang mereka inginkan pada saat ini dalam keluarga mereka, Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam keluarga mereka, supaya mereka akan menjadi berkat bagi orang lain. Kami yakin dan percaya bahwa Allah yang sungguh luar biasa selalu bersama-sama dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang dibangun, kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat-Mu dimanapun gereja pada saat ini Tuhan, yang ada hamba-hamba-Mu di dalamnya, kiranya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka, supaya melalui gereja yang sedang dibangun pada saat ini, kiranya akan terpanggil jiwa-jiwa di dalamnya Tuhan. Ya Allah Bapa di surgawi, kami pasrahkan semua di dalam tangan-Mu, agar Tuhan yang berkuasa, akan Tuhan yang selalu berotoritas, sehingga semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa di surgawi, setiap apapun dana-dana yang mereka butuhkan pada saat ini Tuhan, apapun perlengkapan yang mereka inginkan pada saat ini Tuhan, hanya tangan Tuhan yang selalu bekerja, sehingga sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa di surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk pulau-pulau Nias Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam pulau-pulau Nias, sehingga setiap pulau-pulau kami Tuhan akan menjadi orang-orang yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kami yakin dan percaya bahwa melalui pulau-pulau Nias ini Tuhan akan menjadi berkat bagi orang lain, akan menjadi orang-orang yang sudah Tuhan pilih dalam kehidupan kami, sehingga kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami akan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam segala hal apapun Tuhan. Kami percayakan semua di dalam tangan Bapa yang Maha Kuasa. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka alami saat ini. Kami tidak tahu apa yang mereka rasakan pada saat ini. Dengan keyakinan dan kepercayaan kami melalui doa kami ini Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan sakit, hanya Tuhan yang memberikan jalan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka Tuhan akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kami saat ini. Bapa di surgawi, kami juga berdoa Tuhan dalam setiap masalah yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan masalah Tuhan, hanya Tuhan yang membuka jalan keluar bagi mereka. Sehingga mereka Tuhan akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Setiap kekurangan ekonomi Tuhan. Kami pasrahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Tuhan memberikan hikmat dalam keluarga kami Tuhan. Sehingga Tuhan mereka akan selalu dalam keadaan, dalam hal apapun Tuhan, hanya keluarga kami akan selalu berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami percayakan semua di dalam tangan-Mu Tuhan, agar Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Ya Allah Bapa di surgawi, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan, agar Tuhan yang selalu berkuasa. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Nias Yotunek generasi. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat dalam kehidupan mereka. Dalam setiap apapun Tuhan, Engkau yang selalu campur tangan. Dalam segala hal apapun Tuhan, hanya Engkau yang selalu berkuasa Tuhan. Supaya sesuai dengan kehendak-Mu akan terlaksana Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami semua Tuhan. Tetapi hanya Tuhan yang selalu bersama-sama. Sehingga Tuhan akan terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami pasrahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan, agar semuanya akan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat teman kami, Safan Terima Harefa, kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan, Engkau jamalah mereka, Tuhan, Engkau jamalah dia supaya dia akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, akan mendapatkan keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan,
bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan, kami tidak bisa memberikan yang baik Tuhan, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan yang baik. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, tetapi ketika Tuhan yang selalu memberikan kejamahan dan memberikan kesembuhan dalam kehidupannya Tuhan, akan bisa terjadi keajaiban yang sungguh sempurna Tuhan. Kami juga berdoa buat teman kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat teman kami yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam keluarga Tuhan. Berikanlah hati nurani yang selalu dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik baginya Tuhan. Dalam keluarganya Tuhan, Engkau pimpinlah setiap apapun Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan memanggil mereka satu persatu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa di surga, kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan. Tetapi melalui Roh Kudus-Mu, urapan-Mu Tuhan boleh terjadi Tuhan. Sehingga mereka Tuhan akan bisa menjadi orang-orang yang jadi dicontohin dan diteladani Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang sungguh mampu mengabulkan setiap permintaan permohonan kami pada saat ini Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, hamba juga berdoa buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan hikmat-Mu dalam kehidupan mereka. Berikanlah hati yang ikhlas untuk mengikuti setiap ibadah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan akan mereka selalu bersatu dalam nama-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami pasrahkan setiap harapan kami Tuhan. Kami pasrahkan setiap apapun yang kami cita-citakan pada saat ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Hanya Tuhan senantiasa memberikan hikmat-Mu dalam kehidupan mereka, apapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka ikuti pada saat ini, perkuliahan mereka Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan satu persatu, tetapi hanya Tuhan yang tahu apa yang mereka alami pada saat ini. Hanya Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan hati yang buruk, hanya Tuhan yang selalu memberikan hati yang lembut supaya mereka akan menjadi orang-orang yang selalu menyampaikan hati apapun yang sudah hancur pada saat ini. Tuhan, kami pasrahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya Tuhan yang memberikan kelegaan yang terbaik bagi mereka, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan, bahwa setiap pokok doa kami ini, Tuhan, kami pasrahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam tangan-Mu pasrahkan setiap pokok doa ini Tuhan. Inilah doa kami yang singkat jauh dari kesempurnaan-Mu Tuhan. Tetapi kami sempurnakan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada hamba-hamba-Mu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih atas doa syafaat yang dipimpin oleh Kak Farina. Mohon maaf dari tadi saya nggak dengar ya suara, mungkin karena hujan deras di sini. Mudah-mudahan suara saya di sana kedengaran ya. Mohon maaf tadi mungkin saya agak ribut tadi ya, karena memang di sini nggak kedengaran sama sekali dari awal sampai akhir. Saya sudah keluar masuk masih sama. Tadi ini kita tiba dalam pengumuman yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, NYG, kepada Ketua Umum kami persilahkan.
Ya, haleluya. Salam. Salam. Yahu Fefu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini atas penyertaannya sehingga